Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, ini adalah kisahku. Tahun 2005, tepat ketika aku kelas 1 SMP. Zaman SMP, aku dan temanku Novi bisa dibilang kami cukup nakal. Ya, nakal standar sih menurutku. Sekedar terkadang tidak mengerjakan PR, sekolah hanya membawa satu buku, masuk sekolah jam 7, telat, datangnya malah jam 9, baju sekolah tidak dimasukkan, ya gitu-gitu aja sih. Dan tak jarang kami dipanggil ke ruang BP, dinasihati dan lain-lain. Malahan ruang BP jadi tempat kami nongkrong. Saking akrabnya sama guru BP. Guru BP baik banget, orangnya juga asik. Malah kami sempat nangis sama guru BP saat kelulusan. Katanya nanti sepi ruangan BP, nggak ada kami. Duh, jadi kangen banget masa-masa sekolah. Oh ya, saat itu ada guru kesenian. Panggil saja Pak Dadan. Maaf untuk nama aku ganti, karena kurang sopan untuk menyebutkan nama aslinya. Beliau biasa memanggil kami dengan gayanya. Shh, 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 sini. Pak Dadan itu rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolahan. Dan aku pun gak jauh dari sekolahan. Tapi ya jaraknya sebenarnya lumayan jauh juga sih. Tapi bisa dibilang masih satu desa dengan sekolahan. Sekolah akhirnya mengadakan ekskul gamelan. Aku kepilih lah jadi salah satu anggota gamelan. Yang ngajar ya Pak Dadan, guru kesenian. Awalnya aku kepilih untuk memainkan gamelan. Tapi karena ketukan tanganku kurang pas, akhirnya Pak Dadan menyuruhku untuk memainkan gong saja. Mungkin main gong lebih gampang kali ya buat aku. Dan saat itu hampir 3 kali dalam 1 minggu kami latihan untuk pentas perpisahan sekolah dan lomba-lomba. Dan kami, anak-anak yang ekskul gamelan, jadi dekat dengan Pak Dadan. Waktu pun berlalu. 2006, kami naik kelas 2 SMP. Aku dan Nopi masih seperti waktu kelas 1. Sering dipanggil ke ruang BP. Sampai pada suatu hari, di hari Sabtu pagi, saat jam pelajaran kosong karena beberapa guru sedang rapat. Anak-anak laki-laki kelas 2 dan kelas 3 dipanggil ke ruang kepala sekolah. Tapi anehnya, aku dan Nopi pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Aku, Nopi, ya bingung. Kami melakukan kesalahan apa sampai-sampai ikut dipanggil. Saat aku, Novi, anak laki-laki yang terkenal nakal kelas 2 dan kelas 3 sudah kumpul di ruangan Kepsek. Di sana ada Kepsek, guru BP, dan Pak Dadan, guru kesenian. Awalnya kami semua dimarahin dan diancam tidak akan naik kelas. Sedangkan kelas 3 diancam tidak akan lulus. Kalau anak laki-laki jelas dipanggil atas kenakalan mereka. Lah, kalau aku sama Novi bingung. Kami sudah tidak melanggar apapun peraturan yang ada di sekolah. Ternyata, katanya warga dekat sekolahan kami mengadukan kepada Pak Dadan kalau setelah pulang sekolah, banyak anak-anak nongkrong di sekitaran rumah warga itu. Dan katanya rusuh gitu. Ngerokok,
nyanyi-nyanyi, dan lain-lain. Terus aku dan Novi protes dong. Pak, kan aku sama Novi gak pernah ikut nongkrong sama anak-anak cowok itu. Bahkan kami pulang sekolah langsung pulang. Lagian warga juga ngadunya anak laki-laki. Kenapa aku sama Novi juga dipanggil? Pak Dadan pun menjawab, "Diam kamu, ngelawan terus sama guru." Loh Pak, maaf sebelumnya. Saya bukan melawan, tapi saya bingung. Karena disalahkan dengan kesalahan yang tidak saya perbuat. Kamu itu, kalau dibilangin jawab terus. Kamu juga bandel, sering ngelanggar peraturan sekolah jadi saya panggil. Tapi kan Pak, kasus yang sekarang saya nggak ikutan. Diam kamu, mau salah mau enggak, kamu tetap pantas di ruangan ini. Tapi Pak, saya bilang diam. Aku pun hanya terdiam dengan perasaan jengkel karena aku ikut disalahkan dengan kesalahan yang tidak aku dan Novi perbuat. Jelas-jelas yang ngelakuin kesalahan anak laki-laki. Kenapa aku sama Novi juga dipanggil? Dan lebih menyebalkannya lagi, kami dipanggil karena kami dulunya sering bikin kesalahan. Jadi, saat ini, walau aku dan Novi sudah tidak nakal lagi, tapi tetap dijudge nakal oleh mereka. Kami tetap ikut disalahkan dengan kesalahan-kesalahan yang jelas-jelas kami tidak terlibat di dalamnya. Selesai dari ruang capsek, aku dan Novi pun ngobrol di dalam kelas. Jujur, waktu itu bener-bener kecewa sama Pak Dadan. Dan saat ngobrol, tiba-tiba Novi nyeletuk. Sebel banget gue tuh sama guru. Mati aja mendingan. Seenaknya nyalain orang yang jelas-jelas gak ngelakuin apa-apa. Saat aku mendengar celutukan itu, aku langsung merubah topik pembicaraan dan pergi ke kantin. Kami pun ke kantin dan ya udah, topik pembicaraan berganti. Keesokan harinya, di hari Minggu libur sekolah dong. Di hari Senin, aku berangkat lebih awal karena aku ada jadwal piket. Senin kan upacara, jadi aku datang lebih pagi lagi, supaya pas upacara kelas sudah bersih. Berangkat dari rumah ke sekolah dengan berjalan kaki, kira-kira 1 kilo lebih. Naik angkot, nanggung. Dan sebenarnya sayang juga uangnya, mending kan buat jajan. Oh ya, sekolah SMP ku letaknya bisa dibilang di ujung desa. Dikelilingi sawah, sungai, kebun, dan juga pemakaman umum. Jadi, kalau mau ke sekolah harus melewati rumah warga dulu, karena dari jalan raya tidak ada akses langsung ke sekolah atau jembatan penyeberangan sungai langsung. Harus melewati jembatan penyeberangan sungai yang ada di perumahan warga. Sekolahku itu tidak ada pagarnya. Dan sesampainya di sekolah, keadaannya masih sepi. Karena aku sampai jam 6.15 pagi. Hanya ada beberapa motor guru yang terparkir. Aku berpapasan dengan Pak Dadan. Waktu aku menuju ke kelas, "Pagi Pak." Aku mengulurkan tangan untuk salim ke Pak Dadan. Tapi dia diam saja, bahkan tidak menengok ke arahku. Ya udahlah, mungkin Pak Dadan masih marah sama aku karena Sabtu kemarin aku terus saja membela diri. Aku dan beberapa teman yang piket pun buru-buru membersihkan kelas. Tepat pukul 7 pagi, para siswa dan siswi berkumpul di lapangan untuk melaksanakan kegiatan upacara. Aku berbaris di barisan paling belakang. Aku
Novi, Yani, Fitri. Sesekali aku dan teman-teman nengok kanan kiri jaga-jaga kalau ada petugas. Biasalah, guru suka keliling saat upacara untuk menertibkan anak-anak yang tidak memakai topi, dasi, baju dikeluarkan atau jongkok di barisan belakang saat upacara. Belum lagi kalau anak-anak cowok yang rambutnya panjang, pasti dibawa untuk berbaris di tengah-tengah lapangan sambil berpidato. Anak-anak, jangan tiru mereka, karena mereka adalah murid-murid yang tidak disiplin dan lain-lain. Bahkan, bakalan lebih panjang lagi pidatonya kalau banyak yang melanggar. Belum lagi yang telat bayar SPP. Bakalan dibahas juga tuh di pidato upacara. Saat aku sesekali nengok kanan kiri, kok tumben ya? Nggak ada guru yang keliling untuk merazia. Bahkan Pak Dadan saja hanya terlihat diam, berdiri sambil menunduk di antara barisan para guru di depan. Tumben, biasanya Pak Dadan kan paling giat kalau soal razia upacara di hari Senin. Mukanya pucat, bibirnya keunguan, menunduk lemas. Mungkin Pak Dadan lagi sakit kali ya. Bodo amat lah. Upacara pun berlangsung. Sampai di akhir upacara, sebelum dibubarkan, Pak Kepala Sekolah meminta kami untuk jangan bubar dulu. Anak-anak yang Bapak cintai, sebelum masuk ke kelas masing-masing, Bapak minta waktunya sebentar ya. Mari kita membacakan Al-Fatihah untuk Bapak Dadan yang sudah meninggal hari Minggu. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Jujur, aku kaget, bingung, takut. Pak Kepsek bilang Pak Dadan meninggal. Jelas-jelas dia ada di antara barisan para guru. Bahkan saat kami melantunkan Al-Fatihah untuk beliau ada di antara kami. Selesai membaca Al-Fatihah, kami pun kembali ke kelas masing-masing. Saat di kelas, rame banget antara satu anak dan yang lainnya ngobrol dan bertanya, Pak Dadan meninggal beneran? Kenapa? Kapan? Bukannya selama ini dia sehat-sehat saja? Kok bisa? Terus murid yang rumahnya dekat dengan Pak Dadan cerita kalau Pak Dadan meninggal hari Minggu saat menjelang sholat subuh. Beliau meninggal akibat serangan jantung. Makanya mendadak banget. Hari itu terasa sangat sedih. Sekolah berduka atas kepergian Pak Dadan secara tiba-tiba. Belum lagi aku dan Novi yang di hari Sabtunya sempat debat dengan beliau. Apalagi Novi yang tanpa dia sadari mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Akhirnya kami pun belajar seperti biasanya. Hari-hari di sekolah aku sering melihat Pak Dadan. Beliau memakai kemeja kotak-kotak berwarna putih lengan pendek dan celana bahan berwarna coklat tua yang sering dia kenakan semasa hidup. Tapi sekarang dia terlihat sangat pucat dengan bibir keunguan. Ya Allah, takut banget rasanya setiap kali berpapasan dengan beliau yang sudah tidak ada. Masih banyak soal sosok mirip Pak Dadan ini. Next, aku lanjutin ceritanya ya.